Maka, ancaman hukuman penjara selama 2 tahun sebagai pengganti uang denda serta penyitaan kekayaan milik terpidana akan dilakukan oleh pihak pengadilan. Hal ini secara tidak langsung membuat Harvey dimiskinkan sebagai akibat mega korupsi yang dilakukannya bersama terpidana lainnya. Harvey Muiz divonis 6,5 tahun dan denda 210 M, vonis lebih rendah karena bersikap sopan. Warganet tak terima. Beranjak dari aksi keji istri yang melindas dan menyeret suaminya sendiri karena dipergoki mendua, maka yang kini tengah panas jadi perbincangan adalah vonis Harvey Muiz suami Sandra Dewi. Ya, inilah kado pahit yang diterima Harvey Muiz bersama Sandra Dewi di Natal tahun ini. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang sejak Agustus 2024 atau 5 bulan lalu dan akhirnya Selasa kemarin, ayah 2 anak ini divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman penjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang diterima oleh Harvey yang hadir di persidangan dengan penampilan yang tetap necis, jelas jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum berupa hukuman 12 tahun penjara. Sandra Dewi sendiri tak terlihat hadir menemani sang suami mendengar vonis dari majelis hakim. Setelah vonis dibacakan, ringannya hukuman penjara serta kerugian fantastis yang dialami negara sebesar 300 triliun sontak memantik sorotan netizen. Lalu apa alasan Sandra Dewi tak hadir menemani suaminya? Maka inilah sidang putusan vonis Harvey Muiz yang digelar kemarin. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan kedua primer. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya, itu untuk terdakwa Jokowi silakan itu 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sesuai dengan yang sudah disampaikan ke majelis hakim bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan ini ada waktu 7 hari. Nah, saat ini sudah putusan, vonisnya adalah 6 tahun setengah ya. Ini menurut kami sangat tidak adil, jauh rasa ketidakadilan. Bayangkan adanya dugaan kerugian negara sekitar kerugian negara yang ratusan triliun, tapi divonis hanya 6 tahun setengah. Belum nanti dia dipotong ini, dipotong itu, bisa jadi ya hanya berapa tahun saja. Belum dia mengurus pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Artinya ini dari sisi umum, saya sebagai praktisi hukum ataupun sebagai masyarakat umum, ini sangat miris ya. Ada penjelasan juga Sandra Dewi tidak datang hari ini karena sebelumnya bilang mau datang. Ya karena menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan ya, dia mungkin bisa lihat dari live kalian, karena kalian kan udah bikin live, jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Terima kasih juga dengan teman-teman wartawan yang udah meliput. Jadi nggak perlu hadir karena kan ramai banget nih. Kalau untuk hukumannya kurang Kak, untuk penjara cuman segitu. Mungkin bisa dihukum yang lebih berat lagi. Ya 6,5 tahun. Terlalu ringan kalau buat saya mah gitu. Karena dengan angka nominal sekian, itu kan kerugian negara luar biasa. Selain hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, ayah 2 anak ini juga diwajibkan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 210 miliar rupiah
atas korupsi timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Apabila denda serta ganti rugi tersebut tidak dibayarkan dalam jangka 1 bulan setelah vonis dijatuhkan, maka ancaman hukuman penjara selama 2 tahun sebagai pengganti uang denda serta penyitaan kekayaan milik terpidana akan dilakukan oleh pihak pengadilan. Hal ini secara tidak langsung membuat Harvey dimiskinkan sebagai akibat mega korupsi yang dilakukannya bersama terpidana lainnya. Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dan akan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Pak, bukan dong Pak, jaksa, izin Pak, jaksa. Pak jaksa, bukan dulu Pak. Kaget ya sebenarnya, saya juga nggak terima kok bisa secepat itu jadinya ya. Sedangkan dia ketahuan kan duitnya terlalu banyak yang dia gelapkan, tapi kenapa jadi 6 tahun gitu. Padahal kan sebelumnya harusnya 12 tahun ya. Bisa secepat, iya bisa secepat itu instan jadi 6 tahun. Itu yang bikin saya bingung sebenarnya. Menariknya, di sidang sebelumnya atau tepatnya saat sidang mengagendakan pembacaan pembelaan dari terdakwa, Harvey yang biasanya terlihat cool dan tegar, tiba-tiba mendadak mellow. Ya, suami Sandra Dewi ini tidak mampu menahan air matanya saat mengenang kesetiaan sang istri serta beban yang kini harus ditanggungnya bersama kedua buah hati mereka. Pasalnya, imbas dari kasus korupsi yang menjerat Harvey, semua rekening sang istri ikut diblokir, serta sejumlah asetnya termasuk tas-tas branded miliknya ikut disita. Dalam pembelaannya, pria 39 tahun itu juga menitip pesan kepada kedua buah hatinya, seraya meyakinkan jika dirinya bukanlah seorang koruptor seperti label yang kini disandangnya. Saling menjaga pada saat susah maupun senang, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh sang tanpa keluhan apapun. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor, Papa bukan koruptor, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara. Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Karena anak saya taunya BTS yang mulia. BTS itu orang Korea, jadi mereka tahu orang Korea ini wamil, BTS itu wamil. Jadi saya bilang, papanya lagi wamil. Kan kalau 12 tahun, 2/3-nya itu kira-kira berapa tahun kan gitu. Nah kalau lihat dari sangkaannya pasal yang dikenakan itu pasal 2 ya, pasal 3 ya. Nah ini kan Undang-Undang 31 nomor tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tentunya. Ini kan jelas hukumannya kan. Nah harusnya apakah di sini dari alat bukti yang cukup ya, tentunya di pasal 184 udah menyatakan seorang Harvey Muiz adalah seorang bersalah. Tetapi kita lihat di sini ada pledoi. Dia mengajukan pledoi. Pledoinya menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Roda hidup memang terus berputar. Ya, berkaca pada vonis yang kini diterima Harvey Muiz serta ancaman dimiskinkan yang kini membayangi kehidupannya, jelas hal ini bukanlah kehidupan yang pernah dibayangkan sebelumnya oleh sang pengusaha serta istri dan kedua buah hatinya. Maklum saja, sebelum jerat korupsi menyasarnya, kisah hidup Harvey Muiz beserta Sandra Dewi dan kedua buah hati mereka terlihat begitu sempurna dan bak dongeng, sehingga memantik iri banyak pihak. Bagaimana tidak, mereka hidup dalam gemilang kemewahan, ditandai dengan sederet rumah mewah dan apartemen yang mereka miliki, koleksi mobil-mobil kelas atas,
perhiasan, serta barang-barang branded yang melekat erat di tubuh mereka, serta liburan rutin ke luar negeri yang selalu mereka lakukan. Tapi kini, semua kemewahan dan kehidupan Mbak Cinderella ala Sandra Dewi dan keluarga harus segera berakhir, serta hanya akan menjadi kenangan semata setelah vonis dan denda dijatuhkan oleh majelis hakim. Dan yang lebih pahit lagi, Harvey juga tidak bisa merayakan Natal dan Tahun Baru di tahun ini dan hingga 6 tahun mendatang bersama istri dan anak-anak tercinta. Harvey akan merayakan Natal di dalam penjara. Kita kan dari pertama kita sama-sama bukan yang tidak bekerja, kita sama-sama punya karir. Dia bangun karir sendiri, aku juga bangun karir sendiri. Kita masing-masing punya pekerjaan yang beda. Dan kita tahu nih sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan. Nah kebetulan untungnya suami aku tuh dapat rezeki nikah, itu kerja. Kan dia kerjanya tadinya 1, sekarang 2 nih, banyak nih. Jadi dia tuh sering keluar kota, jadi Selasa sampai Jumat dia keluar kota kerja. Aduh aku bilang enak banget. 2004 yang ya, sebenarnya dari tahun 2001 saya sudah jadi model untuk majalah, catwalk, kemudian tahun 2004 saya mulai syuting sampai sekarang. Jadi 20-an tahun yang lalu. Dan juga penjelasan di sini bahwa punya rumah di Pakubuwono House. Ya. Betul yang mulia. Kemudian jalan Ciklik, ya. Iya. Kapling di Permata Regency ada 2 ya. apartemen. Kemudian ada deposito, ya. Betul. 33 miliar ini. Iya yang mulia. Ya. Itu tabungan Di saya. Bank Mega. Iya. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004. Ya, jadi di rekening Bank Mega ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 yang mulia. Tadi udah disampaikan, kita lagi pikir-pikir karena belum ada salinan putusannya, oke? Jadi kalau kami sudah ketemu salinan putusannya, sudah menerima salinan putusan, kami lihat pertimbangannya, baru kami akan memutuskan. Kalau untuk saya pribadi, menurut saya nggak adil sih, karena itu kan sangat merugikan negara ya. Itu koruptor-koruptor kayak gitu harusnya itu 12 ya dimiskinkan, harusnya 12 tahun aja nggak fair kan? Ya terus apalagi menjadi 6 tahun setengah, itu sangat kalau menurut saya keberatan sih kalau saya pribadi.